Beyond Time, bab 477-478. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Keheningan menyelimuti aula. Semua yang hadir, termasuk Wakil Gubernur, Marquis Yao, dan para bangsawan dari Istana Administrasi dan Istana Kehakiman, mengetahui berbagai laporan perang. Namun, tak satu pun dari mereka yang memiliki pemahaman komprehensif tentang situasi tersebut seperti Istana Pendekar Pedang. Lagi pula, bangsawan dari Istana Pendekar Pedang untuk sementara menjabat sebagai gubernur. Oleh karena itu, wajar jika Istana Pendekar Pedang memiliki informasi terlengkap selama periode konflik ini. Apakah kalian semua mendengar itu? Kata penguasa istana, wajahnya tanpa ekspresi. Letnan Gubernur, bukan berarti saya tidak ingin menggunakan metode yang kurang keras untuk mendapatkan kerjasama dari para ahli non-manusia. Hanya saja kita tidak punya waktu. Wakil Gubernur tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Marquis Yao, mengapa 70% pasukan sekutu sama sekali tidak bergeming? Mereka menuntut kompensasi, sungguh kurang ajar. Suara penguasa istana sedingin angin musim dingin. Lebih dari 400 kelompok menolak mengirimkan ahli mereka. Jika pemberontakan pecah di Kabupaten Penyegelan Laut sekarang, menurutmu apa yang akan terjadi? Sudahkah kau memikirkannya, Marquis Yao? Kedua kubu menghadapi krisis yang akan segera terjadi. Mengingat kondisi Kabupaten Penyegelan Laut saat ini, saya terkejut kalian semua hanya duduk-duduk mengeluh dan merengek. Jika saya tidak membunuh beberapa makhluk non-manusia untuk menstabilkan keadaan, maka nama keluarga saya bukanlah Kong. Suara kepala istana begitu dingin sehingga seluruh aula terasa semakin dingin. Lalu apa yang terjadi jika makhluk non-manusia bergabung untuk melawan? Kata Marquis Yao, ekspresinya tegas saat menatap penguasa istana. Lalu, jawab penguasa istana, mengucapkan setiap kata satu persatu, kita bunuh mereka. Bagaimana jika mereka mengkhianati kita di medan perang? Apakah kau akan membunuh mereka semua? Mengabaikan Marquis Yao, penguasa istana berkata, Su King, beritahu keempat pengawal kehormatan untuk terus membantai spesies apapun yang menentang kita. Aku penasaran ingin melihat siapa yang menolak untuk patuh ketika mereka melihat itu. Su King mengangguk dan membuat catatan. Kau tetap keras kepala dan sombong seperti biasanya, Kong Liangxiu, kata Marquis Yao. Jika kau melakukan hal-hal seperti ini, tetapi tidak memegang kendali mutlak atas Kabupaten Penyegelan Laut, maka ketika saatnya tiba, makhluk-makhluk bukan manusia itu. Ia berhenti bicara. Penguasa istana menatapnya dengan dingin. Jika wilayah Penyegelan Laut akhirnya hancur, lalu mengapa aku harus peduli dengan apa yang dilakukan oleh makhluk non-manusia? Marquis Yao menatap tajam penguasa istana, lalu mengibaskan lengan bajunya dan pergi dengan langkah angkuh. Kapan para non-manusia sekutu akan bergerak, Yao Tianyan? Seru penguasa istana kepadanya. Dalam sehari, terdengar jawaban dari luar aula. Kemudian disusul dengan dengusan dingin. Wakil Gubernur menghela napas. Sambil berdiri, ia berjabat tangan dengan penguasa Istana Pendekar Pedang, lalu pergi. Dua penguasa istana lainnya melakukan hal yang sama, tanpa menunjukkan ekspresi wajah sama sekali. Setelah itu, aula menjadi sunyi. Hanya Su King dan Tuan Istana yang ada di sana. Melihat tidak ada perintah lagi yang akan datang, Su King menyatukan kedua tangannya dan berkata, saya permisi sekarang, Tuan Istana. Setelah sendirian, Tuan Istana mengeluarkan selembar giok dan perlahan menggosok permukaannya. Menatap ke arah rumah Yao, dia mengerutkan kening. Apakah itu dia? Marquis Yao tampak semakin marah saat kembali ke rumah besarnya. Begitu masuk, dia menuju ke sebuah ruangan rahasia. Saat itu, kemarahannya lenyap dan digantikan oleh ekspresi yang sangat muram. Mungkin bukan Kong Liangxiu, tapi kemudian, siapa yang membunuh gubernur? 10 hari berlalu. Selama waktu itu, Su King pada dasarnya tidak punya kesempatan untuk beristirahat. Hari-harinya dihabiskan untuk menangani semakin banyak laporan. Hal itu terutama terjadi setelah pasukan utama mencapai front barat dan utara, dan benar-benar mulai melawan pasukan Holy Tide. Laporan terus berdatangan tanpa henti. Marquis Yao menepati janjinya. Mustahil untuk mengatakan bagaimana dia melakukannya,
tetapi hanya dalam 1 hari, dia memobilisasi sekutu non-manusia. Kemudian dia berangkat ke front utara, membawa hampir semua kultivator klan Yao bersamanya. Markis tidak pernah tampil di depan umum sebelum berangkat. Namun, Su Qing memperhatikan bahwa Tuan Istana beberapa kali menatap ke arah rumah Yao. Tindakan tegas keempat pengawal kehormatan, yang didukung oleh 2 wakil penguasa istana, mengintimidasi sebagian besar makhluk non-manusia. Para ahli terbaik mereka pada dasarnya tidak punya pilihan selain mematuhi dekrit Dharma Istana Swatsej dan ditugaskan ke pasukan di berbagai prefektur. Karena itu, tidak ada ahli spirit trove atau void returning di Kabupaten Sisiling, kecuali di pasukan. Para tahanan yang melarikan diri juga ditangani. Istana Swatsej menggunakan jaring penangkap yang awalnya difokuskan pada tahanan dengan tingkat kultivasi tertinggi. Meskipun beberapa tahanan yang lebih lemah berhasil melarikan diri, sebagian besar ditangkap atau dibunuh. Tak lama kemudian, para pendekar pedang yang telah dikirim mulai kembali. Pada hari ke-10, mereka semua telah kembali. Sekitar waktu itu, situasi di 2 front utama menjadi kritis. Laporan yang masuk melalui Su Qing semakin menunjukkan keputusasaan. Korban jiwa sangat mengejutkan, dan jumlahnya terus meningkat seiring berjalannya hari. Pada malam hari ke-10, baik front barat maupun front utara mengirimkan pesan yang menyatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan darurat. Harta karun terlarang di Sisiling County telah sepenuhnya aktif. Harta karun itu sudah berada di ambang kehancuran, dan tidak dapat digunakan lebih lama lagi. Begitu runtuh, Holidays akan menyapu Sisiling County seperti banjir bandang. Sayangnya, tidak ada pasukan bantuan dari ibu kota kekaisaran yang muncul. Terlebih lagi, Su Qing mengetahui melalui laporan perang bahwa ibu kota kekaisaran yang jauh, serta daerah-daerah lain, berada dalam keadaan yang serupa. Kaum Netsade sedang dalam perjalanan berperang. Semua spesies bawahan mereka juga menyerang. Setiap wilayah yang dikuasai umat manusia sedang terancam. Ketika Su Qing menyampaikan laporan-laporan itu kepada kepala istana, jelas bahwa dia sudah mengetahui situasinya. Ketika Su Qing menemukannya, dia sedang mengenakan baju zirah. Baju zirah itu berwarna hitam pekat dan terdiri dari lebih dari 100 bagian, yang masing-masing memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ketika kepala istana melihat Su Qing, wajahnya tetap muram seperti biasa saat dia memanggilnya. "Kemarilah, bantu aku mengenakan baju zirahku." Su Qing mendekat dan mulai membantu Tuan Istana memasangkan baju zirah. Tuan Istana memandang matahari terbenam, dan tiba-tiba dia tersenyum. "Terakhir kali saya mengenakan baju zirah saya, putra sulung sayalah yang membantu saya. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu." Su Qing memandang Tuan Istana, yang tiba-tiba tampak jauh lebih tua dari sebelumnya, dan teringat kembali apa yang dikatakan Ghost Hand tentang dia memiliki 2 putra yang meninggal saat bertugas. "Putra sulungku bunuh diri," kata penguasa istana dengan tenang. "Aku mengirimnya dalam misi infiltrasi ke wilayah Holytide. Dia menyelesaikan misi tersebut, tetapi ketahuan dalam prosesnya. Daripada menyerahkan nasibnya kepadaku, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri." Su Qing memasangkan bagian baju zirah lainnya ke kepala bangsawan istana. "Anak kedua saya sangat ramah. Mungkin terlalu ramah. Dia sentimental dan terhormat, tetapi pada saat yang sama agak playboy. 2 sisi kepribadiannya itu memudahkan orang untuk bersekongkol melawannya. Akhirnya, dia menjadi korban konspirasi tersebut dan meninggal. Namun, ada sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Saya sebenarnya punya cucu laki-laki. Dan cucu laki-laki saya luar biasa." Tuan Istana tersenyum lagi. Hari ini adalah hari pertama Su Qing melihatnya tersenyum. Baru beberapa hari sebelumnya Su Qing menyadari bahwa marga Tuan Istana adalah Kong. Setelah mengetahui hal itu, dia mulai berspekulasi tentang cucu yang baru saja disebutkan. Setelah Su Qing memasangkan baju zirah terakhir pada kepala istana, senyumnya menghilang dari wajahnya. Ekspresinya kembali muram, membuatnya tampak seperti dirinya yang kaku dan tidak fleksibel seperti biasanya. Sambil mengambil helmnya, dia berkata, "Su Qing, kirim perintah ke Istana Administrasi dan Istana Kehakiman. Katakan pada kedua kepala istana untuk pergi ke garis depan utara. Mereka benar-benar harus mempertahankan garis pertahanan. Sedangkan aku akan membawa semua 100.000 pendekar pedang ke garis depan barat."
Aku ingin melihat seberapa kuat para tetua Holy Tide itu. Baik, Tuan, kata Su King dengan muram. Kapan kita berangkat, Tuan Istana? Saya perlu menyiapkan beberapa hal. Kau tidak akan ikut bertempur. Aku sudah mengatur pengganti untuk menggantikanmu. Penguasa Istana Kong berbalik dan menatap Su King. Su King tercengang astonished saat menoleh ke belakang. Baju sirah hitam penguasa istana memancarkan aura jahat yang kuat, serta suara samar lolongan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, jiwa-jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya terlihat di baju sirah itu. Aku punya tugas berbeda untukmu, lanjut penguasa Istana Kong. Aku mengutusmu dalam misi rahasia. Kau akan segera berangkat ke prefektur Daibrea. Ada sesuatu yang perlu kau selidiki. Kau akan mulai dari pengadilan pendekar pedang setempat, lalu ikuti petunjuk apapun yang diperlukan. Dia menyerahkan selembar kertas giok kepada Su King. Itu adalah kertas giok yang sama yang telah dia mainkan beberapa hari sebelumnya di aula besar. Su King mengambilnya dengan ekspresi serius. Tuan Istana Kong menoleh untuk sekali lagi memandang matahari terbenam. Waktu terasa lama. Baru setengah bulan yang lalu, di bawah langit yang sama ini, gubernur meninggal dunia. Su King, jika aku mati, aku ingin kau memberikan gulungan giok itu kepada gubernur baru, siapapun dia. Gulungan itu berisi semua petunjuk yang telah kukumpulkan sejauh ini mengenai kematian gubernur. Sementara itu, silakan pelajari sendiri. Su King menyembunyikan keterkejutannya saat menatap Tuan Istana Kong. Mata penguasa istana masih tertuju pada matahari terbenam. Terlalu banyak hal tentang kematian gubernur yang tidak masuk akal. Ini bukan sekadar pembunuhan di masa suci. Gubernur sudah setengah langkah menuju tingkat dewa yang membara. Bagaimana mungkin dia binasa begitu saja? Dia bahkan tidak melawan. Jika aku tidak mengenal gubernur dengan baik, aku akan berpikir dia mati dengan sengaja. Namun pada akhirnya, gubernur memang telah meninggal. Dan keadaan di sekitar kematiannya sangat mencurigakan. Sayangnya, waktu dan kesempatan tidak menunggu siapapun, dan saya tidak punya waktu untuk melanjutkan penyelidikan. Aku tidak tahu siapa yang diutus Kaisar ke Kabupaten Penyegelan Laut untuk menggantikan gubernur lama, tetapi siapapun itu, serahkan slip giok itu kepadanya. Alasan aku mempercayakan ini padamu adalah karena aku tidak mempercayai orang lain. Cucuku terlalu impulsif, jadi tanggung jawab semacam ini tidak cocok untuknya. Yao Tianyan, wakil gubernur, dan para petinggi istana kehakiman dan istana administrasi, semuanya adalah tersangka potensial. Kematian gubernur dan runtuhnya divisi pemasyarakatan jelas merupakan pekerjaan orang dalam. Bahkan, saya yakin beberapa orang menganggap saya sebagai tersangka terbesar. Siapapun pengkhianatnya, penyamarannya sempurna. Jika kita tidak dapat mengungkap identitas aslinya, Kabupaten Penyegelan Laut akan benar-benar tidak stabil. Su King, alasan aku yakin kau bukan pengkhianat adalah pilar cahaya sepanjang 30.000 meter itu. Su King kesulitan bernapas dengan teratur saat dampak dari kata-kata Tuan Istana itu menghantamnya. Aku juga memberimu medali komando yang akan memberimu akses ke fasilitas Istana Swatsek manapun di wilayah Penyegelan Laut, bahkan fasilitas terlarang. Biasanya kau perlu menghabiskan kredit pertempuran untuk mendapatkan hal seperti itu, tetapi tidak sekarang. Medali ini akan memastikan bahwa formasi mantra tidak bereaksi terhadapmu. Itu akan memungkinkanmu melakukan penyelidikanmu secara rahasia. Terlebih lagi, medali komando itu berisi wewenang untuk memanggil kekuatan pembunuh penuh dari harta karun terlarang di wilayah tersebut. Itu seharusnya membuatmu aman selama melakukan penyelidikan. Tuan Istana Kong menyerahkan medali komando berwarna biru kepada Su King. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Berhenti di pintu dengan membelakangi Su King, dia berkata, "Su King, apakah kau ingat apa yang kukatakan padamu saat kita pertama kali bertemu di divisi pemasyarakatan, setahun yang lalu?" "Aku ingat, ulangi untukku." Dengan suara meninggi, Su King berkata, "Setiap pendekar pedang adalah pedang tajam yang diayunkan untuk umat manusia secara keseluruhan. Mereka harus siap mengorbankan nyawa mereka kapan saja, semua demi kemanusiaan." Mendengar itu, Raja Istana Kong tertawa terbahak-bahak dan mengenakan helmnya. Sambil berjalan pergi, dia berkata, "Aku juga seorang pendekar pedang." Malam itu, para bangsawan dari Istana Administrasi dan Istana Kehakiman berangkat ke front utara. Setelah itu,
Raja Istana Kong memimpin 100.000 pendekar pedang ke arah barat dengan penuh kemeriahan. Kelompok 100.000 orang itu termasuk yang terbaik dari Kabupaten Penyegelan Laut selama berabad-abad terakhir. Para kultivator elit dalam kelompok itu mewakili semua prefektur di kabupaten tersebut. Masing-masing telah melewati penilaian tersulit untuk menjadi seorang pendekar pedang. Semuanya telah melakukan misi yang tak terhitung jumlahnya, dan telah melalui pelatihan yang melelahkan untuk mengasah kemampuan membunuh dan ketangguhan mereka. Bahkan, dapat dikatakan bahwa mereka mewakili jantung Kabupaten Penyegelan Laut. Dan pada hari ini, mereka turun ke medan perang. 100.000 pendekar pedang. Sesuai dengan sumpah yang telah mereka ucapkan, mereka menuju ke front barat dengan penuh tekad dan kegigihan. Su Qing berdiri di atas gunung di luar ibu kota kabupaten, mengamati mereka pergi. Dia telah menyembunyikan auranya. Angin dingin membuat pakaiannya berkibar, dan rambut panjangnya melambai di belakangnya. Setelah menyaksikan pasukan pendekar pedang pergi, ekspresinya berubah garang. Berbalik, dia melesat ke arah prefektur Fajar. Dia seperti serigala tunggal yang mengintai di malam hari. Prefektur Fajar, gumamnya. Saat ia melaju dengan kewaspadaan tinggi, jantungnya berdebar kencang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Lagi pula, Gunung Daebreak terletak di prefektur Daebreak. Keinginan terbesarnya setibanya di ibu kota kabupaten adalah untuk akhirnya mengunjungi Gunung Daebreak. Ia tak pernah menyangka akan sampai ke sana dengan cara seperti ini. Saat terbang, ia mengeluarkan gulungan giok dari Tuan Istana Kong dan mempelajari isinya. Tuan Istana telah menjelaskan banyak hal sebelum mereka berpisah, dan telah menjelaskan cara berpikirnya dengan sangat jelas. Kematian mendadak gubernur sangat aneh, dan tidak ada yang tahu siapa pengkhianat rahasianya. Saat mempelajari informasi yang tertulis di gulungan giok itu, Su Qing tiba-tiba berhenti di tempatnya dan kesulitan mengendalikan napasnya. Pil Fatihah Fok paling ringan. Meskipun Su Qing mengetahui segala hal tentang ilmu kedokteran, dia belum pernah mendengar tentang pil seperti itu. Slip giok milik Lord Kong dari istana memberikan deskripsi rinci tentangnya. Itu adalah pil terlarang yang telah dilarang pada masa Kaisar kuno Dark Serenity. Alasan pelarangan pil tersebut adalah karena para ahli terkemuka dari berbagai spesies sangat membencinya. Pil takdir ringan tidak akan berpengaruh apapun pada kultivator biasa. Namun, pil itu sangat berbahaya bagi para pemimpin pemerintahan, karena berpotensi membunuh mereka hampir seketika. Alasannya berkaitan dengan aura takdir, pil tersebut dapat menyebabkan ledakan mematikan dalam kekuatan aura takdir. Dan semakin banyak aura takdir yang terkumpul dalam diri seseorang, semakin kuat efeknya. Pil itu awalnya diciptakan untuk melawan kekuasaan roh kuno, dan dibuat menggunakan cahaya matahari yang telah padam. Pil itu muncul kembali pada masa Kaisar kuno Dark Serenity, dan digunakan untuk membunuh banyak manusia yang memiliki aura takdir, serta banyak pemimpin politik non-manusia. Bahkan ada 3 kaisar non-manusia yang terbunuh dengan pil itu. Tidak masalah apakah seseorang itu manusia atau bukan manusia, selama mereka adalah pemimpin penting, mereka secara alami akan mengumpulkan aura takdir spesies mereka. Aura takdir akan memberi seseorang sesuatu seperti mandat dari surga. Tetapi pada saat yang sama, aura itu dapat berubah menjadi sesuatu yang akan mendatangkan malapetaka pada takdir seseorang, dan pada akhirnya menghancurkan mereka dengan kekuatan yang mengerikan. Selama setengah bulan Lord Istana Kong menyelidiki kematian gubernur, petunjuk yang dia temukan mengarah pada kemungkinan keterlibatan pil perusak takdir paling ringan. Pupil mata Su Qing menyempit saat informasi dari gulungan giok itu masuk ke dalam pikirannya. Berdasarkan penyelidikan saya, ada banyak kemungkinan mengapa gubernur meninggal. Namun, di antara banyak kemungkinan itu, hanya beberapa yang dapat menjelaskan apa yang terjadi di divisi pemasyarakatan. Di penjara di divisi pemasyarakatan terdapat klon dewa yang tertidur diterlarang oleh Sang Abadi. Metode pemenjaraan melibatkan pengubahan aura takdir menjadi kekuatan amnesia paksa. Dengan kata lain, klon tersebut percaya bahwa dirinya adalah otomaton roh dari divisi pemasyarakatan. Siapapun yang melanjutkan penyelidikan saya harus mempelajari berkas-berkas D132. Pada dasarnya, D132 adalah lambang dari divisi pemasyarakatan dan representasi miniatur dari seluruh penjara. Silakan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal saya, Su Qing,
yang merupakan sipir terakhir di D-132, dan yang telah saya persiapkan sebagai pengganti saya. Dia dapat dipercaya. Blok sel D-132 terbentuk dari manifestasi eksternal kekuatan penekan penjara. Di dalamnya terdapat jari klon dewa itu, serta manifestasi roh dari aura takdir Kabupaten Penyegel Laut. Klon dewa dari Forbidden by the Immortal ini memiliki kekuatan yang dahsyat, siapapun yang mengingatnya akan terseret ke dalam kemalangan tanpa akhir. Berdasarkan catatan kami, siapapun yang terjerat dalam kemalangan itu akan mengalami situasi yang semakin mengerikan yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian mereka. Tujuan dari roh aura takdir di D-132 adalah untuk menghapus ingatan tentang dewa itu dari siapapun yang bertugas sebagai penjaga di sana, sehingga memutuskan karma. Biasanya, apapun keadaan yang melingkupi kematian gubernur, seharusnya tidak ada hubungannya dengan divisi pemasyarakatan. Lagi pula, divisi pemasyarakatan sudah ada sejak lama, dan telah menyaksikan banyak gubernur datang dan pergi. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dengan cermat, dan membandingkannya satu sama lain, saya akhirnya fokus pada pil Fatihah Fok yang paling ringan. Adapun alasan mengapa saya berpikir pil itu terlibat, siapapun yang melanjutkan penyelidikan dapat memeriksa dokumen rahasia 19. Saya memiliki waktu terbatas untuk menjalankan investigasi ini, dan waktu sekarang hampir habis. Terlebih lagi, musuh masih bersembunyi, sementara saya sendiri terekspos. Saya tidak ingin membocorkan rencana saya, dan juga, situasi perang mendekati titik kritis. Kabupaten Sisiling berada dalam bahaya besar, sehingga mustahil bagi saya untuk melakukan investigasi ini secara diam-diam. Oleh karena itu, saya mengirim sekretaris jenderal saya, Su King, untuk mencari petunjuk yang sangat spesifik. Dan itulah cahaya fajar. Mengaktifkan pil takdir paling ringan membutuhkan satu elemen khusus, cahaya matahari yang telah padam. Cahaya seperti itu hanya dapat ada untuk waktu yang sangat singkat. Dan cahaya semacam itu kadang-kadang muncul di sekitar Gunung Fajar. Siapapun yang berada di balik rencana ini jelas cerdas dan terampil. Kemungkinan besar, menyelidiki Gunung Fajar tidak akan menghasilkan apapun. Tetapi kita tidak bisa mengabaikannya. Adapun apa yang terungkap pada akhirnya, jika aku mati dalam pertempuran, maka siapapun yang melanjutkan penyelidikan dapat bertanya kepada Su King. Su King saat ini berdiri di dataran luas di bawah kegelapan malam, dengan ekspresi berpikir di wajahnya sambil menyimpan gulungan giok itu. Dia menoleh ke arah barat, lalu mulai bergerak lagi menuju prefektur Fajar. Beberapa hari berlalu, masyarakat percaya bahwa Su King bersama penguasa Istana Kong sedang menuju medan perang, tetapi kenyataannya, dia telah menggunakan sihir penyamaran yang diberikan kepadanya oleh Ark Immortal Plumdark untuk menghilang. Dia sudah berada di prefektur yang terletak di antara ibu kota kabupaten dan prefektur Daibrea. Itu adalah wilayah yang sangat luas yang dikenal karena jenis angin unik yang bertiup di sana. Kemanapun angin itu bertiup, ia akan membuka celah-celah aneh yang tak terhitung jumlahnya di udara. Hal itu membuat penerbangan menjadi mustahil, sehingga perjalanan darat menjadi suatu keharusan. Lagi pula, angin itu hanya menyentuh udara, bukan tanah. Menurut legenda setempat, ketika matahari terbenam di prefektur Daibreak, terciptalah iklim yang tidak biasa yang melahirkan angin unik ini. Akibatnya, angin itu kemudian disebut angin matahari. Saat angin matahari bertiup, hanya orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi yang bisa terbang. Semua orang lain harus mendarat di tanah. Tidak ada cara untuk mencapai prefektur Fajar tanpa melewati daerah ini. Su King akan turun ke tanah saat angin bertiup. Ketika angin berhenti, dia akan terbang kembali ke langit. Saat melakukan perjalanan, dia melihat bagaimana perang telah memengaruhi Kabupaten Penyegelan Laut. Warga dari bangsa-bangsa manusia kecil yang ada di mana-mana tampak cemas. Desa-desa yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di hutan belantara ketakutan. Setiap orang yang dilihat Su King takut karena perang, dan juga tidak yakin tentang masa depan. Lalu ada makhluk-makhluk non-manusia. Sekarang Su King tidak lagi mengenakan seragam pendekar pedangnya, melainkan jubah biasa. Ia dapat melihat ambisi dan keserakahan liar di mata mereka. Mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika perang menyebar ke daerah-daerah ini, dan pasukan Holy Tide mengambil alih. Makhluk-makhluk non-manusia ini akan segera berbalik melawan manusia, dan memanfaatkan situasi untuk menjarah apapun yang tersedia. Lord Kong dari Istana benar.
Jika dia tidak memaksa para ahli non-manusia untuk mengabdi, keadaan akan jauh lebih buruk. Mata Suking berkilauan dengan cahaya dingin saat ia melanjutkan perjalanannya. Sesekali, ia melihat sekte-sekte manusia di kejauhan. Semuanya telah mengaktifkan formasi mantra untuk menyegel markas mereka. Sebagian besar kultivator sedang berperang, meninggalkan markas-markas itu hanya dengan beberapa orang yang mengurus semuanya. Semua sekte besar telah mengaktifkan harta karun terlarang mereka dan menyerahkan kendali kepada ibu kota wilayah. Selama beberapa hari perjalanan, Suking melihat cahaya berwarna cerah berkelebat di langit dan bumi, yang tentu saja disebabkan oleh penggunaan berbagai harta terlarang yang diaktifkan. Suatu sore, langit bergetar, dan Suking mendongak untuk melihat cahaya berkilauan mengalir di jaring langit. Tekanan mengerikan terasa saat satu aliran cahaya menuju ke barat, yang lain ke utara. Jelas, kekuatan diambil dari harta terlarang dan digunakan dengan daya bunuh yang dahsyat di medan perang. Suara gemuruh yang memenuhi langit terus-menerus mengingatkan Suking bahwa perang sengit sedang berkecamuk. Sambil memandang dari langit, dia melanjutkan perjalanannya. 2 hari lagi berlalu. Jika ia melakukan perjalanan sepanjang malam, ia akan mencapai perbatasan prefektur Fajar. Saat matahari terbenam dan angin matahari bertiup, Suking mendarat di dekat sebuah desa. Ada sesuatu yang terasa aneh tentang tempat itu. Tempat itu tampak berbeda dari desa-desa lain yang pernah dilihat Suking. Misalnya, pohon-pohonnya tidak tumbuh dari tanah. Sebaliknya, mereka melayang di udara. Ada sekumpulan burung di atas kepala, dan meskipun bulu sayap mereka bergelombang, mereka sebenarnya tidak bergerak. Mereka tampak terpaku di tempat, dan mereka terluka oleh angin matahari. Situasi di lapangan bahkan lebih mengerikan. Bangunan-bangunan semuanya terbalik. Beberapa bagian desa menghilang, lalu muncul kembali beberapa saat kemudian. Di pintu masuk desa terdapat seekor anjing tanpa bulu dengan wajah manusia, menatap Suking dengan gigi yang terkatup rapat, menggeram. Suking mengamati pemandangan saat matahari terbenam dan kegelapan menyebar. Begitu hari gelap, semuanya berubah lagi. Semuanya kembali normal, dan menyerupai desa tua pada umumnya. Anjing di pintu masuk kini menjadi anjing besar berotot. Ia menyeringai pada Suking dengan gigi berwarna kuning kehitaman dan memberi isyarat agar ia memasuki desa. Wajah Suking tetap tanpa ekspresi. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan, jadi dia hanya berputar mengelilingi desa dan melanjutkan perjalanannya. Namun kemudian, desa di belakangnya bergetar, dan kemudian bangunan-bangunan itu seolah memiliki kaki, berdiri, dan bergegas mendekatinya. Suking berhenti di tempat dan berbalik. Semua bangunan seakan jatuh di tempatnya. Si bodoh desa itu masih di sana, menyeringai dan melambaikan tangan kepadanya. Saat dia menyeringai dengan mengerikan, seluruh desa memancarkan kebencian yang murni. Suking berjalan kembali menuju desa. Bayangannya membentang di belakangnya, memancarkan fluktuasi kegembiraan. Terdengar seperti sedang mengeluarkan air liur. Lapar, sangat lapar. Hal itu membuat Suking teringat kembali saat ia berada di dunia utama Kaisar Roh Kuno, ketika bayangan itu mencoba memakan beberapa jiwa jahat, namun akhirnya muntah. Suking memutuskan bahwa ia harus memberi penghargaan kepada bayangan itu atas kesetiaannya, dan karena itu ia berjalan sedikit lebih cepat menuju desa. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk mencapai si bodoh yang menyeringai itu. Melihat Suking mendekat, si bodoh itu hendak membuka mulutnya ketika bayangan itu tiba-tiba menerjang ke arahnya. Bayangan itu menyelimutinya, dan si bodoh itu menghilang. Saat suara gemuruh terdengar, seluruh desa bergetar. Banyak mata muncul di bangunan dan pepohonan. Mereka menatap Suking, lalu menutup. "Makanlah," kata Suking dengan tenang, sambil berdiri di sana dengan tangan bersilang.